Arus penggunaan Pancasila pasca kemerdekaan. Pada Orde Lama, periode tahun 1945 sampai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Padahal, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, sebagian dalam praktik sistem ini tidak dapat terwujud. Indonesia mulai mendapatkan tantangan pada munculnya upaya cara menggantikan Pancasila seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1950 sampai dengan 1955. Penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintah. Sistem pemerintahan yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pancasila kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui dekret. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya sebagai presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Terbukti pada masa ini adanya dekadensi moral di masyarakat yang tidak lagi jiwa bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Usdek. Kepentingan Pancasila politis dan ideologis yang saling berlawan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam yang telah menimbulkan struktur politik yang sangat stabil pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30S PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Lalu pada masa era Orde Baru. Era Orde Baru bagian dalam sejarah Republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikaitkan dengan periode pemerintahan yang paling stabil dalam pendapat yang tidak bergejolak berkemuka layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Di masa reformasi, artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Lama dan Orde Baru, yaitu pasif. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberal dan kapitalisme, apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Pancasila harus diaktualisasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting karena realisasinya yang subjektif merupakan persyaratan baik realisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran ketaatan turut kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengetahuan inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan sesuatu bentuk kegiatan di mana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran ketentuan moral.
Seperti halnya Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi serta adanya oknum-oknum yang tidak atau kurang mau memahaminya wawasan Nusantara dan ketahanan sosial. Semua itu merugikan kepentingan bangsa yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan. Selama ini tantangan yang dihadapi negara dalam konteks perwujudan nilai-nilai ideologi, berbagai pemahaman yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, berbagai kecenderungan ditunjukkan oleh berbagai masyarakat yang sepemikiran, sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Kemudian, persatuan yang dibutuhkan dalam ideologi nasional akan diuraikan dan dirincikan sesuai dengan tatanan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.